Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat lebah trigona dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman semua, di kegiatan budidaya lebah saya kali ini, saya sedang melakukan pengamatan untuk sel ratu dan ratu lebah trigona itama ya. Nah ini sebenarnya video ini menyambung video kemarin ya, dan koloninya juga koloni satu-satu ini saja yang saya buat video, karena kebetulan untuk koloni saya satu ini, koloni lebah trigona itama satu ini, telurnya naik ke atas topping ya, makanya mudah kita amati untuk pergerakan ratu dan isi dari area telur lebah trigona itama. Nah oke, kita mulai melakukan pengamatan untuk lebah trigona itama atau telur lebah trigona itama ya. Nah ini penampakan dari telur lebah trigona itama ya. Jadi saya sebenarnya jarang mengamati lebah trigona itama di bagian telurnya ya, karena memang untuk telur lebah trigona itama sendiri ini biasanya di dalam kotak bawah atau di dalam log, dan biasanya tertutup dengan menggunakan kelambu propolis seperti ini ya. Menggunakan kelambu propolis seperti ini, makanya untuk telur lebah trigona itama itu jarang sekali bisa kita kontrol ya, kecuali memang telurnya itu naik ke atas topping seperti ini. Nah ini barangkali ada teman-teman yang belum paham atau belum mengetahui ya. Jadi susunan di dalam telur lebah trigona itama itu seperti ini ya. Nah ini di sini terdiri dari dua macam telur ya. Jadi di sini bagian sini adalah telur lebah yang masih muda. Nah ini terlihat masih diselimuti dengan propolis yang tebal ya. Kalau telur lebah itama yang masih muda ya, ini masih muda. Dan di bagian sini adalah telur yang sudah tua, telur yang sudah siap untuk menetas ya. Ini ada beberapa yang terbuka juga, ini sudah terlihat sudah menjadi larva ya. Nah ini ada beberapa yang terbuka, sudah menjadi larva. Dan biasanya di dalam susunan telur lebah trigona itama itu terdapat juga sel-sel ratu atau calon-calon ratu baru. Nah itu biasanya lumayan banyak ya. Nah ini contohnya, ini adalah sel ratu dari lebah trigona itama. Nah ini sangat besar sekali ya untuk sel ratunya. Ini di dalam sini juga ada teman-teman sel ratu dari lebah trigona itama. Nah ini di bagian agak dalam ini ada sel ratu dari lebah trigona itama. Nah ini sambil kita mengamati sang ratunya ya, barangkali mau keluar. Biasanya untuk ratu lebah trigona itama ini sering bermain di area telur muda ya, sering bermain di area telur muda. Nah ini mari kita amati, siapa tahu nanti ratunya akan terlihat atau akan keluar ya.
Karena sangat jarang sekali, saya pun sudah lama budidaya lebah Trigona Itama, tapi saya pun jarang mengetahui ratu lebah Trigona Itama yang saya punya itu. Karena memang susah ya untuk mengamati ratu dari lebah Trigona Itama khususnya, karena biasanya telurnya itu diselimuti oleh selimut dari kelambu propolis ya. Nah teman-teman, ternyata setelah beberapa lama saya tunggu atau saya amati ya, untuk ratu lebah Trigona Itama saya ini ternyata tidak mau keluar ya. Jadi ratunya itu sembunyi di bagian dalam ya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman sahabat lebah Trigona ya. Jadi teman kita itu bertanya, kalau telur ratunya atau sel ratunya itu banyak, untuk lebah Trigona Itama ini apakah tidak sering terjadi pecah koloni, teman-teman? Nah itu pertanyaan dari teman-teman kita ya. Jadi begini, saya cuma bercerita mengenai pengalaman saya ya. Untuk lebah Trigona Itama ini kalau di tempat saya itu sangat jarang melakukan pecah koloni ya. Bahkan 1 tahun bisa cuma pecah koloni 1 kali, pecah koloni secara alami ya. Nah kenapa sangat jarang terjadi pecah koloni, sedangkan di dalam kotak atau di dalam koloninya banyak tersimpan sel-sel ratu? Nah, karena untuk lebah Trigona ini sendiri, sel ratu itu menetasnya tidak bisa dihitung ya, berapa hari atau berapa bulan mereka akan melakukan pecah koloni. Dan kenapa mereka membuat atau menyimpan sel-sel ratu yang lumayan banyak? Nah itu karena mereka mempersiapkan kalau nantinya ratu yang utama atau ratu tuanya sudah melemah atau sudah kurang produktif, nah mereka akan lebih mudah untuk mengganti ya. Karena meskipun tidak melakukan pecah koloni, tapi mereka akan melakukan pergantian ratu. Jadi dalam beberapa periode atau beberapa bulan atau beberapa tahun itu mereka akan melakukan yang namanya regenerasi ratu. Jadi untuk ratu lamanya itu akan dibantai sama mereka atau akan dibunuh atau diusir. Saya sudah sering melihat ratu-ratu itu diusir sama koloninya ya, kalau memang ratunya tersebut sudah tidak produktif. Nah ini contohnya untuk sel ratu yang ada ini sebenarnya nantinya akan dijadikan cadangan ya. Nah ini teman-teman, ternyata ratunya keluar walaupun cuma sekilas ya. Nah ini sel ratunya ini akan dijadikan cadangan. Nah nantinya ketika ratu utamanya itu sudah tua atau sudah kurang produktif, nah nanti akan diganti dengan sel ratu ini teman-teman. Nah sel ratu ini nantinya akan dijadikan ratu ya. Kalau menetas akan menjadi ratu dan akan menjadi pengganti dari ratu lama yang sudah kurang produktif. Dan dulu saya sudah juga pernah melihat ratu lebah Itama yang sudah kurang produktif. Nah untuk ciri-cirinya sendiri, ratunya itu sudah tidak lincah. Jadi mudah sekali dilihat ya. Jadi ratunya itu berjalannya juga sudah ibaratnya manusia itu sudah tertati-tati ya, sudah tidak lincah lagi berjalannya. Jadi sudah tua, sudah kurang produktif, dan telurnya juga sudah tidak banyak. Untuk bertelurnya juga sudah tidak banyak. Nah itu ciri-ciri ratu yang sudah kurang produktif. Dan biasanya yang paling mudah itu untuk ratu yang sudah tua atau sudah kurang produktif. Kalau kita bisa melihat ratunya,
itu biasanya terlihat di bagian sayapnya itu sudah mulai apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sudah mulai reges-reges atau sudah mulai grepes. Nah, itu menandakan ratunya sudah tua dan sudah kurang produktif ya. Kalau untuk lebah saya satu ini kelihatannya ratunya masih sangat lincah ya. Ini terlihat sedikit sudah kabur lagi, ngumpet lagi. Masih sangat lincah sekali untuk berjalannya ini untuk ratu koloni yang saya punya ini. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini kita semua sudah paham ya untuk susunan di dalam sarang telur lebah Trigona Itama. Nah, oke, mungkin cukup di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.